Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari manajemen proyek tentang rencana pembuatan line follower. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari yang pertama, Mbak Siti Saibah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaibah dari Demat P6B, NRP 35. Saya Rasel Dwi Ananta, NRP 51. Saya sendiri, saya Danur Samsi, NRP 41. Ya, perkenalkan, saya Raimundo Risa Arnestanta dengan NRP 043. Baik, perkenalkan, nama saya Tutus Mahardika Mujahid, NRP 63. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang tugas penjadwalan dan pembuatan dari RAB dan follower yang kami kerjakan. Pertama, saya serahkan ke Mas Said. Monggo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek dengan materi yang kita ambil yaitu line follower, pembuatan line follower robot. Oke, di sini pendahuluannya. Untuk pengertiannya sendiri, dari line follower robot itu adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis secara otomatis. Jadi robot itu dirancang untuk bernavigasi atau bergerak secara otomatis mengikuti sebuah alur garis yang kami buat. Lalu untuk bisa membuat robot berjalan mengikuti garis, terdapat sebuah komponen-komponen. Dan komponen yang paling utama itu bisa dikatakan yaitu sensor pembaca garis, di mana sensor pembaca garis itu nanti berupa fotodioda. Oke, hasil pembacaan sensor tersebut akan masuk ke dalam main system, dan nanti akan di situ ada sebuah program nanti dibaca pada pembacaan yang keluar dari sensor. Jadi setelah sensor tersebut membaca garis, nanti akan diteruskan ke main sys. Setelah terbaca, nanti akan disampaikan ke motor. Jadi setelah di main sys, nanti akan disalurkan ke motor penggerak untuk menggerakkan robot sesuai perintah pada program. Baik, lanjut. Ya, di sini komponen-komponen, segelintir komponen-komponen ya. Nggak terlalu lengkap, jadi ada main sys, ada PCB motor, ada chassis juga, roda, dan IRF. Lanjut. Jadi di sini ada skematik line follower. Skemanya dari baterai menuju ke dari sumber baterai menuju ke buck converter untuk mengurangi tegangan yang masuk dari baterai, lalu masuk ke Arduino Nano. Dari Arduino Nano di sini ada modul Bluetooth HC05. Jadi Arduino Nano ini nanti akan menggerakkan 2 motor sehingga dapat beroperasi robot tersebut. Oke, lanjut penjadwalan kerja, Mas Tuska. Oke, baik Mas Rasel. Di sini saya akan melanjutkan yaitu penjadwalan kerja. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya, sebelumnya ada penjadwalan kerja yaitu waktu mulai proyek yaitu Senin 31 Mei 2021. Kemudian waktu selesai proyek yaitu Jumat 2 Juli tahun 2021. Kemudian hari kerjanya yaitu kita
pakai libur Sabtu Minggu ya. Jadi mulai kerjanya Senin dan berakhir weekendnya Jumat. Itu 5 hari. Kemudian jam kerjanya pukul 8 sampai dengan pukul 12, kemudian dilanjut istirahat, isoma, kemudian dilanjut lagi bekerja pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00 atau 8 jam. Kemudian kita memberikan hari libur, yaitu hari libur Pancasila pada hari Senin tanggal 1 Juni 2021. Kemudian ini ada pekerjaan-pekerjaannya di dalam penyusunan kita itu ada perencanaan desain, kemudian persiapan komponen, kemudian proses pembuatan dan simulasi. Nah, untuk sub-subnya yaitu yang pertama perencanaan desain, ada perencanaan komponen yang dijadwalkan dengan durasi 3 hari, dimulai hari Senin tanggal 31 bulan 5 tahun 2021, kemudian berakhir pada tanggal 3 bulan 6 tahun 2021. Nah, ini kenapa harinya 3 hari, tapi di jadwalnya dari tanggal 31 sampai 03, yaitu karena tadi hari liburnya ya. Ini jadi ada include hari libur, yaitu tanggal 1 bulan 6. Nah, itu libur. Makanya di sini sepertinya 4 hari begitu, dari tanggal 31 sampai tanggal 3. Kemudian ada scheduling, durasinya 3 hari, dimulai dari hari Senin tanggal 31 bulan 5 tahun 2021, kemudian berakhir tanggal 3 bulan 6 tahun 2021. Nah, ini untuk predecesornya, jadi kita buat antara perencanaan komponen dan scheduling ini start to start predecesornya. Jadi mulainya itu bersamaan. Seperti itu. Kemudian menggambar rangkai, durasinya 2 hari, dimulai dari hari Jumat tanggal 4 bulan 6, kemudian berakhir hari Senin tanggal 7 bulan 6. Nah, ini untuk predecesornya, yaitu kita buat default atau finish to start ya. Jadi defaultnya ini, default dari Microsoft Project-nya itu kalau kita tidak include-kan, dia otomatis finish to start. Kemudian ada membuat desain line track, durasinya 1 hari, mulai tanggal 8, kemudian berakhir juga tanggal 8. Nah, kemudian ada persiapan komponen yang totalnya itu 3 hari, dimulai Wednesday tanggal 9 bulan 6, kemudian berakhir pada Friday tanggal 11 bulan 6. Nah, ini untuk jadwal sub-subnya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk yang ketiga ada proses pembuatan yang durasinya 5 hari, dimulai hari Senin tanggal 14 bulan 6, kemudian berakhir Jumat tanggal 18 bulan 6. Kemudian yang terakhir ada simulasi, durasinya 10 hari, kemudian dimulai tanggal 21 bulan 6, kemudian berakhir tanggal 2 bulan 7. Nah, ini untuk perincian ya, atau penjelasan dari predesesornya. Nah, ini untuk desain. Nah, ini untuk hari-harinya yang tadi ya, yaitu yang pertama predesesornya start to start, kemudian finish to start. Nah, ini kemudian ada start to start, finish to start, start to start, finish to start, dan finish to start yang paling akhir. Oke, jadi dari penjelasan Mas Ruska tadi, yang awalnya dari menyiapkan desain, menyiapkan bahan,
lalu melakukan pengerjaan. Oke, selanjutnya dilanjut rencana anggaran biaya oleh Mbak Saibah. Silakan. Ya, untuk rencana anggaran biayanya di situ tertampil Microsoft Project. Di sini saya minta tolong Mas Rasa untuk dipindahkan ke Microsoft Excel-nya dulu, Mas. Ya, dari Microsoft Excel di situ terdapat laporan anggaran biaya yang dimana pekerjaan ini merupakan perencanaan pembuatan robot land followers yang lokasinya kita perkirakan menggunakan laboratorium robotika BPNS. Di mana nomor pertama yaitu perencanaan desain. Pada penjadwalan kerja dan Ganjar, perencanaan desain terdapat ada desainer dan lain-lain itu nantinya masuk ke gaji karyawan. Jadi sementara untuk di uraian pekerjaan perencanaan desain ini untuk komponennya tidak ada. Lalu untuk yang kedua persiapan komponen. Seperti komponen yang telah disebutkan oleh Mas saya tadi, bahwasannya komponen-komponen yang ada pada land flower itu membutuhkan yang beberapa yang saya sebutkan itu ada PCB set, LCD 16 kali 2, motor DC membutuhkan 2, lithium polimer baterai 1, dan yang paling penting di sini ada fotodioda dan ini ada cetak banner. Jadi nanti pada saat persiapan komponennya itu ada harga-harganya. Sudah tertera di Microsoft Excel-nya. Selanjutnya yang nomor 3 itu proses pembuatan. Proses pembuatan dimana membutuhkan solder, timah, aktor, lem G, lakban hitam, dan tang potong. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 pada posisi simulasi dengan harga di situ WD 40 dengan 400 mili membutuhkan 1 buah dengan harga 50.000. Lalu tisu 1, baterai cat 1 dengan harga 400.000. Jadi antara yang ada harga yang 50.000 nanti dikalikan dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan yang tertera pada Microsoft. Lalu gaji karyawan ini kita melihat 3, yaitu meliputi desainer, mekanikal, dan driver yang masing-masing penarinya dia mendapatkan upah 50.000, dan untuk desainernya dia bekerja selama 9 hari, mekanikal 22 hari, driver 10 hari. Jadi jika di total untuk keseluruhan antara Microsoft Excel dan Microsoft Project itu harus sesuai, yaitu 4.178.250. Ya, sudah Mas Rasal. Saya kembalikan ke Mas Rasal lagi. Oke, selanjutnya lanjut ke MS Project, cara penjadwalan dari RAP. Dipresentasikan oleh Mas Raymond. Ya, terima kasih untuk Mas Rasel. Mohon izin untuk share screen ya Mas Rasel ya. Ya, baik. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan dari rancang-rancang yang telah dibuat, baik menggunakan Excel dan juga penjelasan dari PPT baik komponen juga dimasukkan ke dalam Microsoft Project. Jadi yang pertama untuk pembuatan penjadwalan kegiatan bisa langsung untuk memberikan nama tiap-tiap kegiatan. Kemudian untuk membuat subjudul yang seperti ini dan juga judulnya bisa menggunakan pilihan outden atau indent. Untuk outden digeser ke kiri dan indent digeser untuk ke kanan, sehingga muncul subjudul pada judul ini. Selanjutnya untuk menghubungkan antara dua kegiatan kita bisa melakukan dengan cara blok minimal 2 kegiatan, kita blok, kemudian kita link dengan klik link seperti ini. Kemudian untuk
melepaskan linknya bisa klik di sebelahnya yaitu unlink task ini. Kemudian untuk menentukan di mana predecessornya, kegiatan sebagai pendahulunya predecessornya bisa diubah hubungan kegiatannya dengan cara 2 kali klik pada garis panah di sini pada gancatnya seperti ini. Nah, nanti dapat dipilih hubungan kegiatannya seperti apa. Jadi untuk defaultnya itu kegiatannya adalah finish to start. Jadi jika tidak ada keterangan SS atau start to start, itu tanpa keterangan embel-embel itu adalah finish to start seperti ini. Itu bawaan. Oke, kemudian itu dari penjadwalan kerja. Kemudian untuk menentukan durasi waktu, pertama-tama kita buat terlebih dahulu ke project, kemudian project information. Nah, untuk di sini kita pilih start atau mulai pekerjaannya tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Selanjutnya, kita tentukan durasi waktu setiap pekerjaan ini yang sudah kita rencanakan sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh Mas Tuska ya, tadi di PowerPoint tadi. Kemudian dimasukkan di sini. Selanjutnya, untuk memberikan jadwal yang otomatis, kita bisa blok semuanya, blok keseluruhan. Kemudian kita blok keseluruhan. Contohnya seperti ini. Kemudian pilih task, kemudian selanjutnya bisa di auto schedule sehingga nanti semuanya secara otomatis jadwalnya, waktu-waktunya akan menyesuaikan secara otomatis. Kemudian untuk menentukan hari libur, biasanya pada suatu kenyataan pekerjaan terdapat hari libur juga, kita bisa buat dan kita atur pada pilihan project kemudian change work time. Nah, pada change work time ini kita bisa buat hari libur, contohnya untuk penjadwalan kita terdapat hari libur pada hari libur Pancasila yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Tuska, bisa kita buat seperti ini. Kemudian kita pilih exception day. Kemudian untuk detailnya kita libur dalam 1 hari. Selanjutnya, untuk durasi waktu pekerjaan kita samakan dengan default dari sistemnya MS Project, di mana untuk bekerjanya mulai dari jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam, dilanjut lagi sampai jam 5, seperti yang dijelaskan oleh Mas Tuska. Dan juga untuk hari libur, hari Sabtu dan juga Minggu terjadi hari libur atau non-working time. Seperti itu. Kemudian untuk pembuatan resource-nya atau sumber dayanya, untuk merancang RAP-nya bisa dilakukan dengan cara yang pertama pilih view, kemudian resources, kemudian kita klik resources seperti ini dan kita masukkan baik sumber daya atau pekerjanya, workernya, dan juga komponen-komponen yang dibeli. Untuk cara yang kedua bisa diklik tombol resource di pojok kanan seperti ini. Sebelumnya dengan ganda seperti ini, kemudian untuk resource bisa klik pojok kanan seperti ini. Nah, untuk memasukkan seperti pekerjanya bisa dipilih dengan tipe work itu orang, kemudian apabila keluaran uangnya, pengeluaran berupa komponen bisa diklik material seperti ini. Kemudian selanjutnya mengatur inisial. Ini inisial diatur agar tidak terjadi tubrukan atau kesamaan inisial penggunaan biar nanti mempermudah dalam memasukkan inputnya. Kemudian untuk maksimal sumber daya, jadi di sini di rencana kegiatan kami memiliki 3 pekerja, baik desainer, mekanikal, dan driver. Di mana untuk maksimal desainer kita atur 2 orang, mekanikal 3 orang, dan driver 2 orang. Nah, untuk standar rate-nya ini adalah gaji per day-nya, gaji per harinya. Kemudian untuk overhead time-nya ini untuk gaji lemburnya. Kemudian untuk pro rate ini dibayarkan
bukan di awal atau di start ini, tapi di dalam kondisi keadaan saat bekerja. Nah, kenapa untuk pekerja kami tidak kami sendiri-sendirikan, padahal pada kenyataannya kami setting Gantt tidak maksimal untuk pekerjanya. Seharusnya yang desainer sejumlah 2 orang, tapi kita buat 1 orang. Seharusnya untuk desainer kita rencana sebenarnya desainer 1, desainer 2 kita buat seperti itu, tapi untuk mempermudah aja, untuk mempercepat, jadi kita jadikan 1 desainer 2 orang seperti ini. Nah, kemudian untuk pembuatan material. Nah, pembuatan material kita bisa pilih material dari yang sebelumnya work, kita pilih material, kemudian inisial, kemudian untuk harganya material itu di editnya di bagian cost ini, pengeluarannya ini, bukan di standar rate ini. Kemudian untuk akurasinya nih kita pilih start karena kita pembayaran di awal di muka. Seperti itu untuk perbedaan material dan juga pekerja. Nah, untuk memasukkan komponen-komponen ini bisa dilakukan dengan cara copy paste dari Microsoft Excel seperti itu. Baik, kemudian kembali ke Gantt-nya. Nah, untuk pengaturan kami pada judul yang pertama yaitu perencanaan desain, kami buat orang dengan bekerja membutuhkan desainer aja dan tidak membutuhkan komponen-komponen seperti yang dijelaskan Mbak Saifah tadi. Sehingga untuk menginput sumber dayanya bisa dengan cara klik kanan, kemudian assign resource seperti ini. Nah, ini juga terdapat keterangan apa saja yang ingin dimasukkan, seperti contohnya ini desainer, kemudian apabila ada komponen bisa dimasukkan, kemudian dipilih assign ini. Nah, untuk kasus seperti ini, kita hanya memasukkan desainer aja sejumlah 1 orang dengan gaji 150.000. Kenapa 150.000? Padahal perharinya 50.000. Dikarenakan ini ada jadwal kerja mulai hari Senin sampai dengan Kamis yang seharusnya 4 hari, karena ada hari libur, tanggal 1 Juni itu menjadi 3 hari. Sehingga 3 kali 50.000, 150.000. Seperti itu. Kemudian, ini contoh untuk masukkan pekerja dan juga komponennya dengan klik kanan, kemudian assign resource, kemudian kita pilih komponen apa aja yang akan dimasukkan yang sudah direncanakan RAB-nya pada Excel. Nah, ini bisa dipilih dengan unit jumlahnya berapa, kemudian nanti otomatis harganya yang sudah kita tentukan tadi melalui resource tadi ya. Nah, tinggal dimasukkan aja seperti ini, kemudian apabila menambahkan klik assign lagi, kemudian bisa di close seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan MS Project untuk penjadwalan dan juga pemberian sumber daya untuk RAB-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan seperti ini judul dan juga total harganya seperti ini, nah, bisa dengan cara diklik task, kemudian mohon maaf, bisa klik nah, lali aku. Oh ya, kok potongan ini ya. Nah, untuk menampilkan untuk menampilkan judul seperti ini, kemudian total harganya seperti ini di atas, dan juga total durasi waktunya, bisa dengan cara klik outline number. Nah, kalau sumaritas itu merangkum semuanya, ringkasan semuanya, total. Nah, ini total durasinya dapat dimunculkan, kemudian bisa dihilangkan seperti ini juga. Itu untuk menampilkan summary text-nya. Nah, untuk menampilkan ini ada nomor 1, 2, karena sebelumnya tidak ada nomor-nomor seperti itu. Untuk menampilkan dengan cara klik outline number ini. Nah, untuk menampilkan keterangan angka pada pekerjaan-pekerjaan kita untuk mempermudah kegiatan nama-namanya. Nah, ini untuk hubungan dari Gantt-nya nanti akan muncul seperti ini. Jadi pada Gantt nanti terdapat setiap pekerja dan juga komponen ada terdapat pemisah titik koma. Nah, untuk tanda kurung ini menunjukkan jumlah unit yang sudah kita masukkan. Ini contohnya 2, ini contohnya
1 unit LCD, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai bagaimana cara membuat penjadwalan kerja dan juga pembuatan RAP menggunakan MS Project. Saya cukupkan. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Rasel. Terima kasih. Oke, berdasarkan kesimpulan dari yang dijelaskan Mas Remon mengenai perencanaan pembuatan penjadwalan anggaran biaya. Jadi tiap proyek harus terencana, harus dianggarkan biayanya agar tidak terjadi kesalahpahaman, mulai dari penjadwalan, pembelian pemilihan material bahan, menentukan hari, tanggal, dan sebagainya. Lalu untuk memenuhi tugas dari matkul manajemen proyek ini sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 3, kelompok kami mengenai rancangan anggaran biaya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.